Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di channel Lara Sawiji. Kesempatan pagi ini saya akan bincang-bincang santai, curhat, ngobrol, ya, membagikan pengalaman saya maupun pengalaman teman saya yang berhasil dalam berbudidaya ikan maupun yang gagal dalam berbudidaya ikan. Nah, kita sebut saja kita pembudidaya ini adalah petani ya, petani ikan lah ya. Kita sebut pembudidaya ikan itu petani ikan atau petani saja ya di Konten Kali. Jadi bagi teman-teman yang sedang menjadi karyawan, sedang dalam karyawan di pabrik atau di mana ya, melihat konten ini, melihat video ini, terus yang punya pikiran ingin menjadi petani, ingin menjadi bisnismen atau pengusaha ikan di dunia perikanan, kurang lebihnya tonton ini video sampai tuntas ya. Jadi nanti saya bagikan pengalaman-pengalaman yang sudah saya lakukan. Jadi saya disclaimer dulu ya, ini adalah pengalaman saya. Jadi jika teman-teman sudah mempunyai tekad, minat dan keinginan yang kuat untuk menjadi petani ikan, saja. Tapi bagi teman-teman yang masih ragu, ingin memutuskan jadi petani atau tidak, ya simak video ini. Oke, kita langsung ke inti topik dari pembicaraan. Ini saya sambil di sini ya, sambil nyabutin rumput di kolam saya. Jadi teman-teman, yang namanya petani itu silahkan cek dimanapun, mungkin ya 95% atau 99% itu nggak ada yang menjadi orang kaya. Dimanapun petani itu nggak ada yang menjadi orang kaya. Petani di Indonesia ya, di sini bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari ya, seperti makan ya, bayar listrik, anak sekolah, itu udah lumayan. Jangan mikirin untuk menjadi kaya dari petani, karena ya silahkan cek lah. Kalau nggak bisa, kalau misalkan teman-teman nggak percaya, silahkan cek saja petani mana yang hidupnya kaya. Nggak ada, teman-teman. Jadi teman-teman memutuskan untuk menjadi petani itu harus berpikir, yang belum menjadi petani ya, yang belum menjadi petani ingin menjadi petani ikan ya, itu harus mikir matang-matang dulu segala resikonya dan siap untuk menjadi orang yang sederhana atau ya pas-pasan. Kecuali teman-teman punya aset yang banyak seperti ya lahan ya, terutama lahan dan modal yang banyak. Tapi yang namanya petani itu, misalkan dari background petani, dari yang namanya petani kan ekonominya menengah ke bawah ya, sangat, bukannya ini pesimis, tapi ini realitanya seperti itu. Jadi yang namanya petani pasti ya asal hidup cukup aja udah alhamdulillah, teman-teman. Nah, terus teman-teman nanya lah, terus bagaimana dengan saya gini loh ya, kalau dihitung dari tani ikan seperti ini ya alhamdulillah saya cukup makan, cukup buat bayar sekolah lah ya. Kalau buat yang lain-lain kayak kondangan segala macam, wah cukup, aduh susah dada, teman-teman. Jadi di sini saya nggak fokus di tani ya, cuma saya juga jadi karyawan ya, karyawan di sebuah perusahaan, nggak perlu saya sebut. Jadi di sini ini adalah usaha sampingan saya yang lumayan cukup menghasilkan, dan di sini saya nggak mau jadi petani saja. Selain jadi petani, saya juga harus menjadi pengusaha, teman-teman. Pengusaha dalam artian dari hasil pertanian yang saya dapatkan, dari hasil ikan ya, komoditas ikan yang saya dapatkan, sebisa mungkin saya bisniskan. Karena apa? Karena ini, teman-teman, jumlah atau modal saya pun sedikit. Saya pelihara ikan nih di sini ya, kalau teman-teman tahu, paling kisaran 8.000 ekor, nggak sampai 10.000. Karena saya mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain faktor dari kelelahan ya. Jadi memelihara itu, jadi petani itu lelah, teman-teman. Petani itu lelah, ingat. Jadi petani itu nggak ada yang enak kayak yang di YouTube sana. Yang di YouTube tuh biasanya yang dilihatkan yang enak-enak saja, dan yang pahit-pahitnya nggak dilihatin, karena biasanya orang pahit itu sangat sedikit lah mengekspos ke media sosial seperti ini. Dan kalau saya di video ada juga macam-macam pahit,
budidaya ikan mati semua. Alhamdulillah pernah saya upload, tapi ya kebanyakan kalau saya upload video kebetulan lagi santai seperti inilah, santai saya iseng-iseng bikin video untuk teman-teman sharing ilmu. Nah, tadi sampai mana ya aku muter-muter kayak gini ngomongnya. Jadi ini, jadi tani itu pertama ya susah, yang kedua siap-siap kerja keras. Jadi nggak ada petani itu yang leha-leha dapat uang kayak gitu ya, nggak ada. Harus proses, semuanya harus siap, capek lah gitu ya, seperti itu. Kalau nggak siap capek, mendingan nggak usah jadi petani, jadi ya karyawan saja ya, yang jelas bayarannya. Nah, yang kedua nih, yang ketiga. Jadi tadi itu resikonya tinggi teman-teman. Jadi nggak melulu kita pelihara 1000 ekor, kita panen 1 kintal. Nggak seperti itu. Ya mungkin bener ya ada yang seperti itu. Cuma kan gini, yang namanya makhluk hidup, kadang ada yang mati, kadang ada yang penyakitan, dan bahkan nggak untung pun itu bisa terjadi kalau petani. Jadi ya udah, dapatnya sedikit, resikonya besar. Saya kira orang zaman sekarang ya, pemuda sekarang sangat sedikit sekali memutuskan jadi petani. Paling yang jadi petani itu yang orang-orang yang sudah mentok lah. Kalau di daerah saya seperti itu. Jadi dia kerja di luar sana, di luar negeri atau di luar kota, umurnya sudah mentok dan mungkin kena PHK, dia mau nggak mau jadi petani. Jadi petani itu profesi yang paling buncit lah, pokoknya nggak ada yang kita seperti itu, karena ya itu capek, kotor, hasilnya dikit, resikonya besar, biaya besar, seperti itu. Dan hasilnya itu pun nggak menentu, kadang dapat, kadang enggak. Nah, jadi ya kayak gitulah gambarannya. Jadi jangan, misalkan ya teman-teman yang belum jadi petani nih, yang pengen menjadi pembudidaya ikan, melihat YouTube, wah enak ya jadi petani ikan, banyak buahnya, kalau panen dapat sekian kintal, sekian ton gitu kan enak lihatnya, dapat uangnya banyak kayak gitu kan. Tapi ya itu yang nggak kelihatan itu seperti itu. Jadi ada banyak faktor yang tidak terlihat dalam dunia pertanian, khususnya petani ikan. Oke, kembali lagi saya ini tadi sudah saya bilang, selain peternak itu juga jadi karyawan. Jadi ini hobi saya ya, hobi saya pun saya bisniskan. Saya nggak mau jadi karyawan full, tapi saya menjadi bisnismen, apa yang ada di sekitar saya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi ya? Jadi gini teman-teman, jadi saya nggak mau jadi petani full. Kalau jadi petani full, hasil panen kita, hasil ikan kita itu harganya itu murah teman-teman. Oke lah, di sini ikan lele, saya bahas ikan lele, walaupun di sini banyak, saya ada ikan nila, ada ikan gurame ya. Ikan lele itu kalau dijual di Tengkulak ya, itu harganya sekitar 18.500 sampai 19.000 di sini per hari ini. Kemarin saya kemarin lebaran ya, saya kehabisan ikan lele dan saya cari ikan, dapat harga 19.000. Jadi saya berani beli ikan petani dengan harga lebih tinggi. Jadi biasanya 18.500, saya beli 19.000. Nah, lanjut ya teman-teman. Jika kita jadi petani full kayak tadi ya, kita jual hasilnya ke Tengkulak kan 19.000. Nah, saya mengecernya. Jadi saya dikuntungkan dengan rumah saya kan samping jalan, dan samping jalan itu saya pasang stiker atau banner jual ikan, dan hasilnya lumayan teman-teman. Kita bisa menjual harga dengan 25.000. Walaupun margin keuntungannya jadi agak besar ya. Jadi biasanya kita kalau misal beli dijual di Tengkulak kan 19, kita bisa jual 25.000 per kilo, kan lumayan itu. Jadi peningkatan harganya lumayan. Nah, terus misalkan ada ide, kenapa nggak dibikin kayak lele bumbu lele apa. Kalau di sini saya sudah coba teman-teman. Di sini kan di desa ya, di desa itu nggak ada yang ya ada yang suka ya. Cuma kan kalau kita dihitung harga itu nggak masuk teman-teman.
kita jual harga 25 ya, 25.000 per kilo ya, sudah bersih. Terus dijual lagi dengan lele bumbu itu harganya yang susah itulah, untungnya kecil banget. Lagian kalau lele bumbu itu harus langsung dijual, nggak bisa disimpan. Kalau saya kan jualnya lele hidup, secara edaran lele bisa ditampung di kolam penampungan, lele bisa hidup dan bisa bertambah besar seperti itu. Jadi ya teman-teman, mungkin video terlalu lama, intinya poin yang ingin saya sampaikan bagi teman-teman yang ingin menjadi petani lele, jadi petani itu satu ya, itu susah. Jadi petani itu susah, harus mempunyai mental yang kuat, tekad dan mental kesabaran yang kuat. Karena ya itu tadi satu, tani itu nggak ada yang kaya teman-teman. Kalau menjadi kaya itu harus jadi pengusaha. Makanya teman-teman, selain menjadi petani, harus belajar menjadi pengusaha apapun yang terjadi. Terutama kita mengusahakan hasil-hasil dari pertanian, dari petani yang saya hasilkan. Karena modal yang saya sedikit, kalau kita dijual ke tengkulak, kita untungnya sedikit. Tapi kalau teman-teman sudah mempunyai uang yang banyak, mempunyai lahan yang luas dan pelihara ikan lele atau ikan yang lainnya ya, yang banyak, teman-teman bisa menjualnya ke tengkulak seperti itu teman-teman. Jadi margin keuntungan, jadi misalkan kalau 1.000 kita contoh untung 1.000, tapi kalinya kan ton, bukan kilo kintal ya, bukan kintal dan kilo. Kalau saya kan masih kecil, saya skalanya hobi rumahan untuk sampingan dari apa ya untuk sampingan untuk menopang gaji saya ya. Terus yang kedua, saya belajar menjadi pengusaha dari pengusaha ikan yang saya hasilkan. Jadi apa intinya ya, inti kali ini adalah, jadi tani itu jangan hanya tani saja. Kalau bisa jadi tani itu mampu mengusahakan hasil dari tani atau hasil dari budidaya yang kita budidayakan, harus kita bisa menjualnya gitu loh, dengan harga yang tinggi sehingga keuntungannya kita dapat. Dan tani nggak selamanya miskin, tapi kalau yang mau jadi petani harus siap-siap, satu resiko tinggi, yang kedua harus siap capek ya, harus siap capek dan mempunyai resiko tinggi. Oke, sekian videonya. Jika ada yang bertanya, mungkin saya sangat bertele-tele ngomongnya karena saya di sini nggak pakai teks apapun ya, yang ada terlintas saya omongkan. Jadi mungkin ada yang kurang. Jadi kalau ada yang bertanya, silakan tulis di kolom komentar saja. Nanti insya Allah kalau ada waktu saya akan bahas. Dan jika teman-teman ingin main ke sini, silahkan datang ke rumah saya di Jalan Buyangan Petanahan Kebumen. Tapi WA dulu ya, WA dulu atau telepon dulu hubungi. Siapa tahu saya nggak di rumah, karena saya nggak full di dunia pertanian ikan lele. Karena saya karyawan, jadi kadang nggak di rumah, saya juga waktunya dibagi-bagi. Oke teman-teman, dari inti yang saya sampaikan adalah jadi petani itu susah, jadi petani itu harus siap capek, jadi petani itu harus siap mati, siap rugi, dan siap dipandang rendah lah ya. Nggak apa-apa di benar, yang penting kita harus tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Sekian video saya, cukup bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video yang selanjutnya ya.